Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'dah. Selamat pagi semuanya anak-anak. Selamat pagi, Pak. Sehat semua? Pagi, Pak. Alhamdulillah, Pak. Sehat. Alhamdulillah sehat semua ya. Iya, Pak. Selanjutnya sebelum kita masuk pada materi pembelajaran, kita awali dengan berdoa. Kami mohon kepada ketua kelas yaitu Ananda Tuan untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Silakan Ananda. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Amin. Selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran Ananda semua melalui absen. Ada yang tak hadir? Ada, Pak. Ada, Pak. Siapa? Ihsan, Pak. Ihsan. Kenapa Ihsan Ihsan, tak hadir? Indah, Pak. Masih sakit, Pak. Oh, masih sakit. Ya, Indah. Selanjutnya pada pertemuan pagi ini kita akan membahas materi tentang hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah tentang keutamaan orang yang berinfak. Namun sebelum kita masuk pada materi pembelajaran, Bapak akan bertanya ataupun mengingat kembali materi pada pertemuan sebelumnya. Masih ingat Ananda? Tentang kepedulian sosial. Masih ingat? Bapak. Ya. Masih, Pak. Masih ya. Di surat Sekarang- Al-An'am, Pak ya. Ayat Ya. 152. Sekarang kita harus mengetahui tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Ananda simak ya. Yang pertama, siswa mampu meyakini bahwa keutamaan berinfak sebagai manifestasi keimanan seseorang. Selanjutnya, siswa mampu menunjukkan perilaku sikap kepedulian sosial melalui berinfak sebagai implementasi manifestasi keimanan seseorang. Kemudian tujuan pembelajaran selanjutnya, siswa mampu menganalisis isi kandungan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Kemudian tujuan pembelajaran yang terakhir yaitu siswa mampu menyajikan hasil analisis tentang keutamaan orang yang berinfak sesuai pemahaman hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Itulah beberapa tujuan pembelajaran yang harus Ananda capai pada pertemuan kali ini. Selanjutnya kita masuk pada materi. Yang pertama, silahkan Ananda amati gambar pada PowerPoint yang sudah Bapak tampilkan. Kira-kira apa yang ada di dalam benak pikiran Anda semua pada kedua gambar tersebut? Saling berbagi, Pak. Nah, saling berbagi. Apalagi satunya? Membantu orang yang membutuhkan, Pak. Membantu orang yang membutuhkan. Sesuai dengan materi pembelajaran hari ini adalah kita akan membahas tentang keutamaan orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita masuk pada materi yaitu hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Yang pertama adalah hadis
Untuk lafal hadis kami mohon kepada Ananda Budi untuk membacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma ati mumfiqan khalafan wa yaqulul akhar Allahumma ati munsikan talafa. Oke, artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada suatu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya kecuali akan turun atau datang dua malaikat kepadanya. Lalu salah satunya berkata, Ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya. Sedangkan yang satunya lagi berkata, Ya Allah, berikanlah kehancuran, kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya. Bakhil. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, terima kasih kepada Ananda Budi yang telah membacakan hadis beserta artinya. Selanjutnya kita masuk pada penjelasan hadis. Silahkan diamati ya. Penjelasan hadis dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa sesungguhnya para malaikat berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mengganti harta orang-orang yang berinfak. Kemudian Allah juga akan mengganti dengan kebaikan di dunia dan pahala di akhirat sebagai kita sampai pada keutamaan orang-orang yang berinfak. Keutamaan yang pertama adalah orang yang berinfak akan mendapat pahala yang berlipat ganda. Dengan berinfak, kita akan mendapatkan banyak pahala sebagai bekal untuk kehidupan akhirat. Untuk berinfak, kita mulai dari hal yang terkecil yang kita mampu. Kemudian yang kedua, keutamaan yang kedua adalah ketakwaan. Di antara tanda orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang senantiasa berinfak di jalan Allah. Semakin sering berinfak, maka semakin bertambah keimanan tersebut. Nah, setelah kita memahami materi pada pembelajaran kali ini, berlatih membaca hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Jadi nanti Ananda semua bergantian untuk membacakan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kira-kira siapa dulu yang akan membacakan hadisnya? Ananda Tony, silakan baca hadisnya Ananda. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani wa yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfikan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Bacaannya sangat bagus sekali. Selanjutnya Ananda yang lain silahkan membaca hadis riwayat Bukhari Muslim. Ada lagi? Siapa? Saya. Oh, Ananda Darwis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqa
khalafa. Wa yaqulul akhar, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya, bagus sekali. Nah, setelah kita mempelajari materi pada pagi hari ini, kemudian berlatih membaca hadis, selanjutnya kita akan berkelompok untuk mengerjakan tugas, yaitu membuat kelompok antara 2 sampai 3 orang, kemudian kalian diskusikan. Setelah didiskusikan, tugasnya adalah mencari contoh keutamaan orang-orang yang berinfak berdasarkan hadis Bukhari dan Muslim. Kemudian setelah itu salah satu dari kelompok agar memaparkan hasil diskusinya. Sudah selesai diskusinya? Sudah, Ananda? Sudah, Pak. Nah, sudah. Kalau sudah, silahkan dari salah satu kelompok untuk memaparkan hasil diskusi, yaitu mencari ataupun mencari informasi tentang keutamaan orang yang berinfak. Dari kelompok 1 silahkan. Nanti kelompok 2 agar menanggapi dengan sebuah pertanyaan. Silahkan Ya. kelompok 1. Ya, kami dari kelompok 1 ingin memaparkan keutamaan orang yang berinfak berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim daripada Abi Hurairah. Yang pertama keutamaannya adalah orang yang gemar berinfak, ia akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Yang kedua, orang yang berinfak itu menandakan orang tersebut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira seperti itu keutamaan orang yang berinfak berdasarkan hadis tersebut. Sekian, terima kasih, Pak. Terima kasih ya untuk kelompok 1. Nah, setelah kita memaparkan hasil kelompok masing-masing kelompok, selanjutnya ada tugas yang harus kalian kerjakan nanti, yaitu menerjemahkan potongan-potongan hadis tentang keutamaan berinfak. Ya, nanti dibuka LKPD-nya masing-masing, kemudian dikerjakan. Setelah kita menyelesaikan kegiatan kita pada pertemuan kali ini, kita akan menyimpulkan materi pembelajaran. Silahkan bagi Ananda, ada yang bersedia menyimpulkan materi ataupun hasil materi pada pertemuan kali ini? Ada? Ya, Pak. Baiklah, saya coba menyimpulkan sedikit, Pak. Yang pertama, hadis ini bercerita tentang keutamaan orang yang berinfak di jalan Allah. Kalau kita suka berinfak, maka kita akan didoakan oleh malaikat-malaikat Allah. Dan harta yang kita infakkan itu langsung diganti oleh Allah berkali-kali lipat lebih banyak daripada yang kita infakkan, Pak. Ya. Dan terus kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda, terhindar dari siksa neraka, dan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat, Pak. Ya, tepat sekali kesimpulan daripada Ananda Syukri ya. Setelah kita menyimpulkan, maka berakhirlah pertemuan kita pada pagi hari ini, dan insya Allah pada materi minggu depan kita akan membahas tentang hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam tentang keutamaan berbagi. Ya, jadi Bapak rasa cukup pertemuan kali ini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.